Baik, saya Birtir Nugitong akan mempresentasikan tentang atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi adalah menggambarkan irama jantung yang tidak teratur dan seringkali cepat. Dan irama jantung yang tidak teratur atau aritmia dari hasil impuls listrik yang abnormal di dalam jantung. Jadi atrial fibrilasi termasuk dalam aritmia. Nah, atrial fibrilasi ini umum sekali pada usia-usia yang sudah masuk usia lanjut. Selama fibrilasi atrium, dua rongga jantung atrium ini berantakan atau dalam keadaan yang tidak teratur dan keluar dari koordinasi dengan denyutan yang ada di ventrikel jantung. Jadi antara atrium dan ventrikel koordinasinya tidak teratur. Hasilnya adalah denyut jantung tidak teratur dan sering cepat yang menyebabkan aliran darah yang buruk ke tubuh. Dan gejala yang sering muncul itu gejala jantung berdebar, sesak napas, dan kelemahan. Dan ini merupakan keluhan yang juga dikeluhkan oleh pasien yang saya ambil. Nah, kebanyakan orang yang mengalami atrial fibrilasi ini memiliki risiko terjadinya stroke. Jadi penting bagi kita untuk mengedukasi pasien terkait obat-obatan dan terapi yang akan didapat oleh pasien sehingga stroke ini risikonya tidak terjadi. Ini penyebab paling sering dari dari atrial fibrilasi yaitu hipertensi, kardiomiopati, kelainan katup mitral dan tricuspid. Nah, ini juga yang menjadi faktor penyebab dari pasien yang saya ambil, yaitu karena ada kelainan di katup mitral dan tricuspid di mana mengalami yang namanya kekakuan atau regurgitasi. Juga penyebab lain ada hipotiroid, kebiasaan konsumsi alkohol, juga yang ada penyebab-penyebab yang jarang seperti emboli pulmonal pada penyakit ASD atau penyakit defek kongenital, COPD, miokarditis, dan perikarditis. Dan tanda-tanda gejala ini meliputi palpitasi, berdebar-debar. Jadi pasien saya juga mengalami hal tersebut, di mana jantungnya terasa berdebar-debar, juga mengalami sesak napas, kelemahan atau kesulitan berolahraga, nyeri dada, pusing atau pingsan, kelelahan. Nah, ini pasien saya juga mengalami kelelahan karena dia mengatakan ketika melakukan jalan itu mudah terasa capek. Serta yang terakhir adalah kebingungan. Oke, ini gambaran dari EKG pada pasien dengan atrial fibrilasi. Jadi kita melihat ini gambaran dari EKG pada pasien dengan atrial fibrilasi. Nampak ada gelombang-gelombang Oke, jadi ini gelombang P pada EKG yang banyak, harusnya ada satu saja, tetapi ini gelombang P-nya banyak, ada bahkan 1, 2, 3, 4, dan tidak beraturan, bentuknya bergelombang. Dan biasanya pasien dengan
atrial fibrilasi ini iramanya irregular. Untuk heart rate-nya biasa bervariasi, ada yang normal, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan ciri khas yang paling khas pada atrial fibrilasi adalah gelombang P-nya ini sering terlihat bergelombang atau keriting pada garis baseline. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Patofisiologi pembentukan trombus pada atrial fibrilasi. Jadi pada atrial fibrilasi aktivitas sistolik dari dari atrium kiri itu tidak teratur, di mana terjadi penurunan atrial flow velocity yang menyebabkan statis pada atrium kiri. Jadi aliran di atrium kiri itu tertahan sehingga mudah terjadi terbentuknya trombus. Trombus-trombus yang terbentuk ini yang nanti itu bisa lepas dan bisa menyebabkan stroke. Nah, kelainan tersebut mungkin akibat statis atrial, tetapi mungkin juga ada faktor-faktor penyebab trombemboli lain juga pada AF. Ini tata laksananya. Untuk tata laksana terkait farmakologi itu bisa menggunakan obat-obatan yang dapat mengontrol irama seperti obat-obat anti aritmia, bisa miodaron dan yang lain sebagainya, ataupun yang dapat mengontrol laju atau rate, di mana pasien dengan AF itu iramanya bisa menjadi sangat cepat. Ini bisa diberikan obat-obat yang mengontrol untuk denyut nadinya, seperti digitalis, verapamil, ataupun beta blocker seperti propanolol atau bisoprolol. Juga obat-obat yang biasa diberikan juga adalah yang profilaksis tromboemboli seperti antikoagulan ataupun seperti warfarin. Sedangkan untuk farmakologis, non farmakologis itu seperti kardioversi kalau memang denyut jantungnya sangat cepat, bisa diambil tindakan kardioversi. Cuman pada pasien dengan AF itu mesti hati-hati karena pemberian kardioversi pada pasien dengan AF itu berisiko terjadi terlepasnya trombus dan bisa menyebabkan emboli. Juga dilakukan pemasangan pacu jantung itu bisa, dan terapi yang paling sering dilakukan adalah ablasi kateter. Ablasi kateter ini seperti memotong listrik-listrik tambahan yang ada di atrium sehingga kontraktilitas antara atrium dan ventrikel itu bisa berjalan dengan baik kembali. Nah, ini komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi seperti gagal jantung, bisa terjadi cardiac arrest juga, stroke, dan demensia. Mungkin yang paling sering pada pasien AF adalah stroke. Maka kejadian stroke pada pasien dengan AF itu sangat-sangat tinggi. Kita masuk pada asuhan keperawatan pada pasien dengan atrial fibrilasi. Kajian keperawatan, ini identitas pasien, inisial nama Nyonya RA, tempat tanggal lahir Leinit 21 September 1968, umur 52 tahun, nomor rekam medis 001110, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan sekarang ibu rumah tangga. Agama Kristen Protestan, dan tanggal kunjungan ke rumah sakit itu tanggal 19 Oktober 2020, jam kunjungan jam 19.05. Oh ini, sorry ada salah penulisan. Harusnya dia muncul itu jam 9 waktu Indonesia Timur. Klinik tujuannya itu ya klinik jantung.
riwayat kesehatan, keluhan utama, klien mengeluh dada terasa berdebar-debar dan mudah lelah saat beraktivitas. Riwayat penyakit sekarang, klien datang ke klinik jantung RSUP Dr. J. Johannes Leeman Ambon tanggal 19 Oktober 2020 jam 9 WITA dengan keluhan dada terasa berdebar-debar dan mudah lelah saat beraktivitas seperti berjalan kaki lebih dari 30 meter. Klien sebelumnya pernah berobat di Rumah Sakit Al-Fatah Ambon dengan keluhan yang sama dan oleh dokter di rumah sakit tersebut menganjurkan klien untuk melakukan pemeriksaan lanjut seperti ekokardiografi di Rumah Sakit Leeman Ambon agar klien bisa mendapat kepastian terkait penyakitnya. Dan pada pemeriksaan tekanan darah didapati hasil 128/80 Hg, suhu badan 36,2 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit ini. Riwayat penyakit dahulu saat dewasa, klien mengatakan belum pernah dirawat di rumah sakit maupun menjalani operasi, tetapi menurut klien bahwa ketika kecil sering sekali sakit dan pernah beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan keluarganya memiliki riwayat penyakit jantung, yaitu dari ibu klien yang meninggal diakibatkan karena penyakit jantung. Dan klien adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Orang tua klien sudah meninggal, klien tinggal bersama suami dan kedua anak perempuannya. Sedangkan untuk keadaan umum klien itu dan tanpa baik, kesadaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 128/80 mmHg, nadi 36, suhu badan 36,2 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, tinggi badan 153, berat badan 50 kg. Untuk pernafasan, inspeksi sistem pernafasan didapat dada bentuk neuromogis, pergerakan dada simetris, tidak terdapat otot bantu pernafasan, irama nafas reguler, suara nafas bronkofaskular, nafas klien tampak sedikit cepat, tidak ada batuk, dan tidak terdapat sputum. Suara klien terdengar berat ketika komunikasi. Untuk kardiovaskuler, pada pemeriksaan kardiovaskuler didapat ictus cordis pada celah interkostal ke-5 di midclavicular sebelah kiri. Untuk irama jantung irreguler dan tidak terdapat nyeri dada, tidak tampak cyanosis, tidak ada edema, akralnya hangat, CRT kurang dari 2 detik. Untuk perkemian tidak memiliki masalah. Saat ini klien dibatasi untuk minum kurang lebih 1 liter dalam 24 jam. Sedangkan untuk frekuensi BAK-nya tidak ada masalah. Begitupun dengan pencernaan untuk pola eliminasinya tidak ada masalah sama sekali. Cuman memang pasien membatasi diri untuk konsumsi daging. Sedangkan untuk muskuloskeletal juga tidak memiliki masalah, di mana klien mampu melakukan aktivitas, cuma memang aktivitasnya tidak bisa aktivitas yang berat karena klien mudah kelelahan. Untuk kognitif, persepsi klien terhadap kondisi penyakitnya, klien nampak masih bingung dengan sakit yang sedang dialami karena sering bertanya terkait sakitnya saat dilakukan pemeriksaan ekokardiografi oleh dokter. Untuk konsep diri, klien adalah seorang ibu rumah tangga di mana sehari-hari beraktivitas untuk merawat anak dalam keseharian menggunakan bahasa Indonesia, dan klien tampak masih bingung dengan kondisinya saat ini, terutama setelah mendapat hasil pemeriksaan ekokardiogram, dan klien dianjurkan sebaiknya menjalani operasi jantung terbuka terkait penyakitnya, yaitu operasi katup. Klien tampak sendiri dalam melakukan pemeriksaan di klinik jantung dan tidak ditemani oleh seorang anggota keluarga. Ini pemeriksaan EKG. Jadi pasien saat melakukan kunjungan ke klinik jantung dilakukan pemeriksaan EKG, juga pemeriksaan ekokardiografi pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 19 Oktober 2020. Untuk EKG, interpretasinya memang betul didapat hasil ada gambaran atrial fibrilasi pada EKG, tapi dengan respon ventrikel yang normal, itu denyut jantungnya masih normal. Untuk frekuensinya,
Sedangkan pada ekokardiografinya didapat hasil kesimpulan bahwa memang ada regurgitasi di hampir semua katup yang ada di jantung, yaitu mitral, tricuspid, dan aortanya terjadi regurgitasi dengan ejeksi fraksi 40% atau kemampuan pompa dari ventrikel kiri itu sedikit menurun, ada di angka 40%. Harusnya yang normal adalah lebih dari 50%. Sedangkan untuk terapi farmakologi yang didapat oleh pasien saat kunjungan ke klinik, yaitu pasien mendapat tablet Simark 2 mg 1x1, juga dapat beta blocker dan ranitidin. Sedangkan analisa data, ini yang analisa data dari data-data yang diperoleh, yang dihimpun saat pengkajian, didapat masalah, ada 2 masalah, yaitu penurunan curah jantung dan ada resiko gangguan pertukaran gas. Ini diagnosa keperawatannya. Yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan kekakuan pada katup jantung. Sedangkan diagnosa kedua yaitu resiko gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler alveolus. Adapun intervensi dan implementasi yang telah dilakukan untuk diagnosa yang pertama ini, di mana kami melakukan kajian baik tekanan darah, nadi, terkait juga kulit terhadap cyanosis, juga mengevaluasi irama jantung melalui pemeriksaan EKG. Juga pasien dilakukan pemeriksaan ekokardiografi, serta diberikan pendidikan kesehatan terkait dengan pengobatan karena pasien mengalami atrial fibrilasi. Ada obat-obat yang digunakan yaitu Simark. Simark ini juga dalam pemakaian yang panjang harus selalu mengontrol laboratorium, khususnya pemeriksaan INR. Terus untuk proses penyakitnya, pasien juga diedukasi untuk setelah pemeriksaan ekokardiografi itu dianjurkan oleh dokter untuk menjalani operasi pergantian katup, sehingga pasien diedukasi terkait persiapan untuk menjalani operasi. Dan pada diagnosa kedua yaitu resiko gangguan pertukaran gas, itu kami mengkaji untuk bunyi nafas serta mengajarkan pasien untuk melakukan teknik nafas dalam ketika mengalami sesak napas ketika melakukan aktivitas, serta menganjurkan untuk merubah posisi jika memang di saat tidur itu terasa dada berdebar-debar, dan diberikan resep untuk obat-obat tambahan yang diorder oleh dokter. Dan setelah itu langsung dievaluasi untuk diagnosa 1 dan diagnosa 2 memang belum teratasi, dan planning untuk pasien tersebut. Jadi klien itu melakukan kontrol rutin di rawat jalan, dan dianjurkan untuk menjalani operasi katup jantung karena memang hampir semua katupnya sudah bermasalah. Ini jurnal terkait intervensi yang diambil itu dari jurnal New England Journal of Medicine tahun 2004 dari Paolo Alboni dengan judul Outpatient Treatment of Recent Onset Atrial Fibrillation with the Pill in the Pocket Approach. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan memberikan obat oral flecainide atau propafenone terhadap 268 pasien yang mengalami atrial fibrilasi dengan onset yang masih baru, dan juga pada pasien-pasien dengan hemodinamik yang stabil. Ini dilakukan eksperimen di mana ada obat-obat yang akan diberikan yaitu propafenone, dan kesimpulan dari penelitian ini didapat bahwa pada populasi pasien yang dipilih sesuai dengan kriteria yang di atas, itu pengobatan dengan pill in the pocket atau pil obat yang ada di saku, di kantong, itu dirasa aman dan dapat dilakukan, serta ini memerlukan tentunya tingkat kepatuhan pasien yang tinggi
efek yang didapat dari penelitian ini juga untuk efek sampingnya sangat rendah dan ada penurunan yang nyata pada keadaan darurat. Jadi pasien jumlah kunjungan ke rumah sakit akibat atrial fibrilasi itu menurun. Dan jurnal-jurnal pendukungnya ada 4 di sini. Yang pertama yaitu catheter ablation treatment in patient with drug refractory atrial fibrillation in prospective multicenter randomized control, di mana memang kita tahu bersama bahwa salah satu treatment non farmakologis pada pasien-pasien dengan AF yaitu dilakukan catheter ablasi. Yang kedua jurnalnya itu Quality of Life Improve with Treatment in the Canadian Trial of Atrial Fibrillation. Dan yang ketiga warfarin treatment in patient with atrial fibrillation, observing outcome associated with varying level of INR control. Warfarin juga salah satu terapi farmakologis untuk AF. Serta yang jurnal yang terakhir itu dia mau membandingkan antara kateter ablasi dan operasi ablasi pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Tingkat efektivitasnya mana yang lebih tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.